Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Berarti kalau kita tidak mencari Tuhan, kita pasti tidak akan hidup. Orang tidak akan pernah menggunakan HP-nya kalau HP itu tidak ada signal. Orang juga tidak akan pernah menggunakan motor, mobil kalau mobil itu tidak pernah diisi dengan bensin. Demikian juga hidup kita. Kita tidak akan pernah menikmati kerajaan Allah kalau hati kita ini tidak pernah diisi, disiram dengan firman Allah. Karena cuma firman Allah yang akan menghantar kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Makanya Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kita. Saudara, memang cari uang itu penting. Kalau kita tidak cari uang, kita pasti tidak bisa makan. Kalau kita tidak cari uang, pasti kita tidak bisa membeli apa yang kita inginkan. Semua itu dibutuhkan oleh manusia. Tetapi yang paling utama, Tuhan yang harus kita prioritaskan. Sekarang kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Sekarang zaman di mana AI akan merajalela. Banyak tenaga karyawan akan dipecat di seluruh dunia. Karena mereka tidak lagi membutuhkan tenaga manusia, tapi tenaga AI atau tenaga robot. Sekarang aja sinetron, racin, drama Korea, itu sudah AI. Coba saudara nonton, itu bukan manusia, bukan artis, itu robot. Elon Musk, dia yang menciptakan ada ribuan robot. Dan pengusaha akan beli robot-robot itu. Mereka berpikir kalau robot masih mudah diatur. Makanya Alkitab katakan, saudara, selagi masih ada kesempatan, carilah Tuhan sungguh-sungguh. Dan jangan pernah royal. Kalau ada uang, lebih baik beli tanah, supaya satu ketika itu akan terjadi, kita bisa menanam sendiri. Bisa tanam sayur sendiri, kita bisa bertani. Karena dunia ini akan dikuasai dan diatur oleh AI. Kemana-mana kita akan dikontrol. Apalagi kalau pasang chip. Mau kita sembunyi di lubang tanah sekalipun, tetap ada chip yang mengontrol kita. Makanya hati-hati. Makanya firman Tuhan bilang, umatku binasa karena mereka kurang pengetahuan akan firman Allah. Cuma orang yang tidak punya firman Allah, dia pasti akan tertinggal. Perhatikan baik-baik, saudara. Selagi masih ada kesempatan kita cari Tuhan, mari cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan pernah lalai beribadah. Siram isi kita hati ini dengan firman Allah. Karena firman Allah sebagai pesawat yang akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Seperti yang suamiku khotbah hari Minggu, kalau kita tangkap menjadi 5 darah gadis yang bodoh dan 5 darah gadis yang bijak. 5 darah gadis yang bodoh sudah tahu-tahu tidak punya minyak, mereka santai, tidak mau isi DP pelita dengan minyak. Di saat mempelai datang, orang berteriak, song-song dia, mempelai datang. Cuma orang yang bijak, yang punya minyak, dialah yang akan selamat. Tapi orang bodoh, karena tidak ada persiapan minyak, sudah terlambat, nggak bisa lagi diisi. Ya, mempelai itu bicara Yesus Kristus, yang akan menjemput gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya, orang yang tidak punya minyak itu firman Allah yang harus kita isi di hati kita. Mereka lah yang akan dibawa naik ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Karena antikris akan berkuasa di dunia ini selama 3,5 tahun masa penyiksaan dan 3,5 tahun masa kesengsaraan. Jadi selama 7 tahun, saudara. Dan orang-orang yang tidak memakai chip atau microchip, dia tidak boleh membeli bahkan menjual. Walaupun kita punya uang ada ribuan juta di bank, nggak bisa kita gunakan. Kata Alkitab, tidak boleh membeli dan menjual tanpa tanda chip.
Kapanpun Tuhan akan jemput kita, yang penting ada firman dalam hati kita. Sebelum antikris berkuasa di dunia ini, gereja Tuhan sudah diangkat. Amin. Orang yang setia kepada Tuhan, taat melakukan firman Allah, sebelum masa antikris, masa aniaya itu datang, gereja Tuhan sudah diangkat di arasnya Tuhan. Mereka yang tidak pernah setia, mereka yang akan tertinggal, siap dipenggal. Sekarang waktunya kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Makanya ayat ini katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalau tidak cari Tuhan, siap-siap binasa. Saya percaya kita semua tidak mau binasa. Kita semua mau masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara tahu, minggu lalu saya sakit. Sakitnya begitu luar biasa. Saya berpikir, mungkin sudah waktunya Tuhan mau panggil pulang saya. Saya sudah berpikir seperti itu, saudara. Ya, jadi saya cuma berdoa kepada Tuhan. Saya doakan, katakan begini, Tuhan, saya tidak mau gagal menghantar jemaat-jemaat ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya masih kepingin memberitakan Injil kepada mereka, karena kasihan mereka yang kurang pengetahuan akan firman. Berikanlah kasih karunia kepada hamba-Mu, sembuhkan hamba-Mu Tuhan, biar Injil tetap diwartakan, dan jemaat-jemaat boleh terbangun, dan kerajaan sorga bisa menjadi warisan kita. DP besok pagi saya sembuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Padahal kalau mau pikir, saudara, sudah tidak ada nafas, saudara. Tapi itulah, ketika kita bersuruh kepada Tuhan, saudara, Tuhan menjawab dan Tuhan mendengar. Yang penting Alkitab katakan, saat ini jangan lagi kita bermasa bodoh. Karena sekarang masa-masa yang kejam. Harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Yang pasti, setialah beribadah kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan datang keras, Tuhan terima kasih, itu untuk saya. Amin. Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan itu semua tertulis dan tercatat di Alkitab. Bukan tidak tercatat. Meskipun keras, katakan itu firman untuk saya. Amin. Dan saya percaya orang yang setia, taat melakukan firman Allah, dia yang akan mewarisi kerajaan sorga. Seperti yang saya katakan, gereja itu adalah merupakan bengkel manusia. Ya, ada manusia yang mudah diperbaiki, ada manusia yang susah diperbaiki. Manusia yang mudah diperbaiki, kalau dia dengar firman Tuhan dia respon. Tapi kalau manusia yang sulit diperbaiki, dengar firman, dia sama sekali tidak mau respon. Mudah tersinggung. Tapi saya percaya kita semua adalah gereja-gereja yang dewasa. Ya, gereja-gereja yang tidak mudah tersinggung. Amin. Mau diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Respon firman Allah. Seperti kita perbaiki motor di bengkel. Kalau motor itu sudah rusak parah, mau beli alat kayak gimana pun udah gak bisa. Ya, seperti kita, saudara. Kalau masih kita menyerap firman walaupun keras, masih tertanam di hati, berarti kita masih mau diperbaiki oleh Tuhan. Amin. Untuk itu relakan hati kita dibentuk, diproses oleh Tuhan. Amin.